warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Kamila sebagai moderator kelompok 2 serta rekan saya. Saya Serta Haji Maulana Haji Hakim. Saya Abdul Hafi. Saya Siti Ramadhani. Saya Amin Suta. Saya Musa Yusuf Effendi. Saya Rehat Satriawan. Dan banjir hingga ketinggian wilayah di Kabupaten Cirebon sampah. Selama 3 pekan berada di Aceh, kami melihat langsung Lihat deh, bencana alam di Sumatera kok parah banget ya. Iya parah banget itu, gimana ya? Kira-kira penyebabnya apa ya? Sumatera kini berada di persimpangan jalan. Deforestasi bukan sekadar hilangnya pepohonan, melainkan ancaman nyata bagi kedaulatan lingkungan kita. Sebagai pengatur iklim global dan penyangga biodiversitas, hutan kita sedang sekarat. Saat bencana banjir dan longsor menyapu pemukiman, kita tidak bisa lagi menyalahkan alam. Kita harus berani melihat ke dalam diri dan sistem yang kita bangun. Kalian paham gak sih soal lingkungan? Emang bener ya banjir di Sumatera tadi itu disebabinnya cuma sama hutan gundul doang? Nah, itu dia Din. Secara ilmiah bener banget karena ibarat tuh pohon tuh kayak ada spons raksasa. Kalau dari internet yang gue baca sih akar-akarnya itu tugasnya buat infiltrasi atau menyerap air ke tanah. Nah, masalahnya pas pohon-pohon ini dibabat buat tambang atau kebun sawit, sponsnya hilang. Jadi pas dia mau menampung air ke bawah, ibaratnya airnya itu langsung jadi run off atau lari ke permukaan. Nah, makanya mengalir kencang ke sungai, bawa lumpur, sungai jadi dangkal yang akhirnya ya jebol jadi banjir gitu, banjir bandang. Dan parahnya lagi nih ya, yang paling kena imbas itu bukan dari yang dapat duit dari kayu. Masyarakat adat kita di sana justru jadi korban pertama. Mereka kehilangan ruang hidup, keluarga mereka, dan di sana tuh banyak yang menjadi korban pertama ataupun yang dan lain-lain lah. Mereka juga kehilangan hidup yang nggak ada tujuan hidup apa-apa dan semuanya terus juga dirampas. Dan sekarang tuh terjadi konflik di mana-mana, belum lagi urusan kesehatan, air kotor habis banjir, itu bahaya banget buat mereka semua. Setuju Bisral, kita ini sering banget ketipu sama angka-angka pendapatan negara yang kelihatannya gede di awal. Padahal duit buat benerin bekas banjir sama kerugian ekosistem itu jauh lebih mahal daripada hasil jualan kayunya. Kita butuh cara baru kayak ekowisata atau hutan rakyat. Itu jauh lebih stabil buat ekonomi jangka panjang kita. Menurut gue sih deforestasi ini kayak kita lagi ngelabuin Pancasila, contohnya sila kelima, keadilan. Kenapa? Karena yang kaya itu cuma segelintir orang, tapi yang menderita itu banyak loh. Terus ini juga ada sila kedua juga ada termasuk juga gitu loh, kayak kemanusiaan adil dan beradab. Karena kalau alamnya rusak, kita kayak gagal jadi bangsa yang beradab buat anak cucu kita nanti. Menurut gue sih soal kebijakan ini, kita itu government kita itu lemah, dan banjir di Sumatera itu menjadi rapot-rapot merah karena banyaknya data-data tentang kehutanan yang ditutupi serta hukum-hukum yang tidak adil. Makanya kalau kayak gini kita bakal jadi gini-gini terus, bakal banjir-banjir terus. Enggak, Jat, nggak bisa. Solusinya nggak bisa setengah-setengah. Kita juga perlu mengelola hutan dengan adil dan berkelanjutan. Edukasi lingkungan itu penting, apalagi kalau dikaitin sama Pancasila. Ingat, Jat, hutan Sumatera itu warisan, bukan barang dagangan. Mantep banget nih obrolan kita. Tapi menurut kalian solusi dari bencana ini tuh gimana sih? Ada sih, menurut gua sih, kan sekarang kan kondisi bencana alam di Sumatera saat ini tuh banjir dan banjir bandang, longsor, kebakaran hutan dan lahan itu kan sebelumnya, terus juga gempa, ya kan? Nah, masalah tiap bencana muncul itu pola sering sama. Ramai pas awal-awal dong nih, ribut bantuan,
Terus pelan-pelan kita dilupain. Nah, disinilah good governance itu diuji, good governance Indonesia itu diuji. Jadi solusinya transparansi bantuan biar nggak ada drama. Yang sering kejadian itu bantuan numpuk di gudang, korban bingung nggak dapat apa-apa, donasi nggak jelas alurnya kemana. Jadi solusinya yang dari yang gue sebutin tadi, data korban dibuka dan di-update real time setiap waktu. Bantuan dicatat terbuka masuk keluarnya. Jadi masuknya barang atau keluarnya dari orang tersebut, nah masyarakat juga ikut bantu ngawasin. Terus koordinasi antar lembaga, jangan saling sendiri-sendiri. Di lapangan tuh kayak sering kelihatan satu daerah kebanjiran bantuan, daerah lain malah kosong, pusat dan daerah beda komando. Jadi kita tuh harus satu komando dengan jelas. Peran tiap lembaga tuh harus nyatu semua dari tiap komando di daerah manapun. Terus jadi biar cepatnya dan berbasis datanya, nunggu laporan manual biar datanya nggak sinkron, takut salah ambil keputusan. Jadi solusinya yang semua dilibatin tadi, kita harus pakai data cuaca, peta rawan bencana biar nggak panik terjadinya bencana ini terjadi lagi loh gitu loh. Ya harus siap-siap warning, kayak siap-siap udah siap gitu loh. Early warning sistem dimaksimalkan. Jadi setiap ada bencana harus dimaksimalkan gitu loh. Harus diutamain walaupun harus diberitahu lah. Terus keputusan lebih baik, lebih cepat daripada sempurna tapi telat. Menurut gua itu doang sih. Ada lagi nggak yang kurang? Deforestasi adalah pengkhianatan terhadap Pancasila. Krisis ini mencerminkan hilangnya nilai keadilan sosial, yaitu sila kelima, di mana eksploitasi alam hanya memperkaya segelintir pihak, sementara itu rakyat banyak menanggung risikonya. Selain itu, hubungan yang harmonis antara manusia dan alam adalah manifestasi dari keberadaan kita sebagai bangsa, yaitu sila kedua. Tanpa keseimbangan alam, kita gagal menjalankan amanat keadilan bagi generasi yang akan mendatang. Nah, disinilah pentingnya good governance. Bencana banjir ini adalah cermin dari lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian izin konsesi lahan. Pengelolaan hutan yang baik harus mengedepankan prinsip partisipasi di mana masyarakat adat dan LSM dilibatkan secara bermakna dalam pengambilan keputusan. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan transparansi data hutan, model pembangunan kita akan terus memicu bencana. Solusi tidak bisa parsial, ia harus holistik. Kita butuh pengelolaan hutan yang memadukan prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan ekonomi yang adil. Mari kita tingkatkan kesadaran melalui pendidikan lingkungan berbasis Pancasila. Perlu tindakan nyata dari seluruh elemen bangsa untuk mengatasi deforestasi dengan cara yang transparan dan akuntabel. Hutan Sumatera adalah warisan, bukan sekedar komoditas. Kerja bakti menyusun neraka, kita miliki bahan bakarnya. Perihal waktu tunggu datangnya, O2 dijual oleh negara. Oh terima kasih kan usahanya. Sedotan besi plastik cycle 3 pun pepohonan tak berkuasa lawan kebijakan yang bertamasya. Burung bersiul malam petaka, gurun menatap dingin manusia. Laut dan pegunungan kecewa, kudeta besar alam semesta. Siarkan kabar menelan surya, meleleh matikan kutub utara. Amalkan tarian penghancur raya, kobarkan tarian